Hai, halo semuanya. Apa kabar sahabat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi ya, kita di Readingan Tarot. Seperti biasa masih membahas tentang love life reading. Oke. Dan kali ini kita punya tema ya. Untuk readingan kali ini temanya, kenapa dia masih diam dan tidak ada komunikasi atau tidak berusaha menghubungi kamu saat ini. Ini untuk yang no komunikasi ya, mungkin yang lagi dingin cuek kayak gitu sama kamunya. Oke. Tentunya energi ini sudah kalian khususkan untuk seseorang yang ada something. Nggak mungkin yang tidak spesial tentunya, ya nggak? Oke. Untuk hasil ini kan bisa random ya, karena ini ganda reading, tidak seperti privat, beda ya. Bisa jadi cocok untuk kamu, bisa jadi tidak gitu ya. Diambil dari sisi positifnya aja, dihempaskan dari sisi negatifnya. Semoga bisa memberikan motivasi dan menghibur. Oke, kita ready ya. Dan kartu tarot ini hanyalah sebuah media. Apapun yang kusampaikan mohon disikapi dengan bijak. Kita kembalikan semuanya kepada Tuhan kembali ya. Apa yang membuat dia tidak ada pergerakan maju di dalam hubungan ini atau no komunikasi dengan kamu? Six of Coins. Oke. Aku melihat seseorang ini memang cukup sangat tidak ini sama kamu ya, sangat tidak care saat ini. Dia lagi fokus dengan dirinya sendiri, dia lebih mengutamakan apa yang saat ini menurutnya ya bisa membuat dia lebih happy ya. Bukan berarti dengan kamu dia nggak happy ya, karena di sini cenderung aku melihat seseorang yang kamu sayangi ini memang egonya lebih besar. Dia tidak berkomunikasi, dia ada problem dalam kehidupannya dan terlihat memang lebih ke finansial itu adalah kendala yang utama ya. Oke, apalagi yang terlihat di sini, apa yang membuat dia tidak bergerak menghubungi kamu di Nine of Wands? Ada perasaan cemburu yang aku lihat ya di Nine of Wands. Selain tanggung jawabnya untuk memperbaiki finansial, aku melihatnya ada perasaan cemburu. Mungkin ada yang jealous secara diam-diam, tidak mau berterus terang dengan kamunya ya. Aku lebih lihat dia memendamnya sendiri. Mungkin ada opsi atau pikiran dia yang kurang baik sama kamu saat ini. Mungkinkah keraguan ya, dia tahu intinya banyak yang menginginkan kamu ya, banyak yang deketin. Jadi di sini kayak sedikit perasaan jealous itu ada. Itu yang membuat dia stuck energinya ke kamu saat ini ya. Oke. Di Ace of Swords ya, ini dia belum bisa dewasa ya, secara pemikiran dia belum cukup dewasa. Mungkin butuh waktu yang lebih lama ya. Lamanya jangan sampai berbulan-bulan ya gitu. Kamu memberikan waktu dia jangan sampai berbulan, biar nggak menyakiti dirimu sendiri. Ketika dia tidak memberikan keputusannya, berarti dia ini kurang dewasa gitu ya. Dalam mengambil keputusan aja dia harus berlarut-larut sampai kamu menunggu lama ya. Memang keras kepala sih aku lihatnya. Mungkin dia merasa paling benar, terus di sini kamu yang salah, agak batu. Jadi sulit untuk diarahkan, sulit mendengarkan juga, menerima masukan dari orang lain. Kalau dirinya salah, harus memperbaiki diri atau mengintrospeksi, dia juga tidak mau, dia menganggap dirinya selalu benar gitu. Itu yang terlihat ya. Jadi karena keras kepalanya dengan prinsipnya bahwa dia mungkin benar dan pemikirannya yang tidak dewasa membuat dia berdiam diri
Ya, kita lihat sampai kapan dia berdiam diri tidak menghubungi kamu. Five of Wands. Batin, perang batin. Ya, di sini hatinya bergejolak. Di satu sisi dia masih punya perasaan sayang sama kamu, dan di yang lain egonya dia tidak bisa kalahkan, keras kepalanya juga, tidak mau terbuka pikirannya, ya. Bahwa tidak semua yang dekat sama kamu itu bisa dijadikan pasangan. Ya. Berarti dia tidak mengerti bagaimana sebenarnya karaktermu, ya, yang bertahan atau menunggunya saat ini. Tapi lama kelamaan, ya, yang namanya menunggu membosankan, menjengkelkan, dan menjenuhkan. Ada kesempatan yang lain datang, ya, kamu juga pantas bahagia. Tidak harus menunggu seseorang yang keras kepala dan ego, selalu menganggap prinsipnya paling benar, pengennya selalu dihargai. Tapi dia tidak bisa melihat bagaimana kamu sudah benar-benar menjaga perasaannya selama ini, sehingga sampai bisa, ya, menunggunya selama ini gitu loh, dengan keras kepala yang bahkan dia terlalu memikirkan dirinya sendiri, ya. Oke, apalagi, ya, kita lihat kenapa dia masih belum bergerak. Three of Coins. Oke. Di sini tidak ada cukup keberanian mungkin meminta maaf, karena aku lihat memang ada something yang dia lakukan kamu yang menurutku itu satu kesalahan yang dia lakukan secara sadar. Jadi bentuknya itu menghindari, ya, aku lihatnya. Energinya dia itu menghindari. Karena ada perasaan takut sih. Takut ketahuan, bahkan di sini mungkin tidak ada maaf. Ya, seharusnya apapun itu diklarifikasi. Dia berani melakukan sesuatu di belakangmu, jangan gantung seperti ini, karena memang dia ini, ya, orang yang lagi kamu fokuskan. Sekali lagi saya bilang, orang yang lagi kamu fokuskan masih gantung, ya. Dibilang lepasin kamu enggak, ya. Oke. Berarti dia tidak begitu besar nyalinya gitu, ya. Dia punya nyali untuk minta maaf ke kamu. Di Ten of Wands ada perasaan tersiksa, perasaan yang menyiksa aku lihatnya, yang membelenggu. Bahkan situasi yang tidak memungkinkan dia untuk datang ke kamunya. Salah satu situasi yang membuat dia tidak bisa datang ke kamu, aku melihat ada triparty di sini. Selain rasa takut, was-was, ya, kebohongan yang dia lakukan, intinya ketidakjujuran terhadap kamu di dalam hubungan ini, itu yang membuat dia beban. Cepat atau lambat semuanya akan terbuka, kamu akan melihat kebenarannya. Dia seperti apa di belakangmu, apa yang dia inginkan ke depannya dengan kamu. Tuhan akan tunjukkan semua itu, ya. Oke. Jadi kita coba lihat lagi, ya. Oke. Dia ingin diberikan jalan keluar yang terbaik karena merasa sangat terbebani di sini. Dengan kebohongan atau permainan yang dia lakukan, dia sangat terbebani. Ya, dia mencoba melangitkan doa, minta diberikan kemudahan, ya, atau di sini jalan keluar yang terbaik dari beban yang dia alami saat ini. Dia beban loh, karena nggak jujur. Apakah sebenarnya dia ini menyayangi kamu secara tulus atau enggak sih? Ya, kenapa dia bisa melakukan hal itu? Eight of Coins. Sebenarnya tanpa kamu, aku lihat dia ada rasa penyesalan ketika kamu hilang, gak ada kabar. Bahkan mungkin saat ini orang yang lagi ditujukan, ya, dianya ini, ya, yang kamu tuju udah menjadi seorang mantan. Bisa jadi sudah kamu putuskan keluar dari hubungan,
yang sangat menyiksa gitu ya. Mungkin kamu sudah sadar bahwa selama ini kamu udah buang-buang waktu dengan seorang yang salah dan mencoba membuka hati untuk orang baru. Aku lihat ada penyesalan dari dianya. Udah yang menyanyiain kamu. Siapa yang menyanyiain kamu di sini? Yang sudah membohongi. Ya, sehingga membuat hatimu luka dan memilih untuk mundur. Daripada ingin bertahan, ya, tetapi dianya nggak ngerti. Ya, kamu yang selalu disalahkan dalam hubungan ini dan selalu disuruh untuk mengalah. Ya. Dan inilah mungkin alasan dimana kamu lebih memilih untuk pergi meninggalkan seseorang ini, ya, meninggalkan dia ini, karena udah nggak kuat, ya, berada dalam situasi yang selalu kayak ditempatkan di posisi yang salah. Oke. Jadi penyesalan ada. Untuk yang belum terungkap kenapa dia belum datang, mungkin sebentar lagi akan diberikan tanda-tandanya. Kenapa? Ada apa? Ya. Di kartu The Star sini, ya, ada yang sebagian insecure, tidak ada percaya diri gitu, ya, untuk mendampingi kamu ke depan. Mungkin seseorang ini mengukur, ya, jalinan hubungan yang saat ini di antara kalian berdua itu kayak ada ininya, ya, ada tolak ukurnya dari sisi keuangan, sisi finansial. Makanya aku lihat tadi itu dia ada yang benar-benar lagi kekeh memperjuangkan finansialnya. Ada tolak ukur di sini. Jadi dia ingin memantaskan diri, salah satunya. Sekali lagi aku bilang, ya, energi ini random, ya. Jadi tidak semua yang kukatakan ini akan bisa sama persis dengan apa yang lagi terjadi di dalam kehidupan kamunya. Bisa jadi memang ini readingan untuk kamu, atau bisa jadi tidak, ya. Jadi jangan terlalu diambil hati kayak gitu kalau tidak ada kecocokan, ya. Di penilaian dia, ya, sehingga kenapa sih dia ini ada kayak perasaan jealous, terus insecure sama kamunya, karena terlihat di mata dia, ya, kamu mungkin sudah memenuhi standar gitu, udah melebihi dari standar dia gitu. Jadi kayak ada perasaan minder kan, ya. Bagaimana caranya untuk memantaskan diri? Ada yang sengaja mencari perhatian. Mungkinkah dia meminta kamu untuk datang, ya, untuk meminta biar dia kembali? Dan aku merasa sebagian dari kamunya di sini nggak akan mau melakukan itu. Ya, menurut dari ini, ya, dari cara dia gitu memperlakukan kamu selama ini. Mungkin balas chatnya lama, sangat slow respon gitu, seolah-olah tidak butuh, acuh banget gitu. Kamu yang sudah berkesadaran, ya, memilih untuk bahagia, nggak mau nantinya ketika sudah menikah, hubungan sudah terlalu jauh, dia nggak bisa ngasih sesuatu yang pasti. Yang namanya satu hubungan memang dijalani, tapi nanti pasti arahnya menuju kepastian, ya kan, gitu. Dan dia tahu itu. Masih bingung, ya, mau datang atau enggak, mau melanjutkan hubungan ini. Takutnya nggak bisa ngebahagiain kamu. Satu sisi masih sayang, tapi nggak sadar kalau egonya juga terlalu besar, sehingga membuat hatimu itu kecewa, bahkan merusak hubungan ini secara berlahan gitu. Dia nggak sadar gitu.
Kita lihat apakah kamu memang seseorang yang paling spesial di hatinya. Karena memang ada triparti di sini tadi, ya. Dia sudah melakukan kesalahan, itu salah satu yang membuat dia masih stuck, energinya tidak datang ke kamu. Ya, kalau orang baru berarti dia masih oke, masih lagi kangen-kangenan gitu ya. Oke. Nine of Cups. Kalau masalah kecocokan, di sini aku melihat dia merasa sudah menemukan, seperti yang aku bilang tadi ya, lebih standar dia sudah, ya. Jadi dia mengakui sebagai pasangan kamu di sini mempunyai nilai lebih, ya. Ada yang berpikir seperti itu. Aku lihat seandainya dia memang bisa benar-benar berjuang dan bisa baik secara finansial, yang selama ini mungkin jadi benturan rasa kepercayaan diri dia untuk meraih kamu, ya. Mungkin dia akan mengutarakan ya isi hatinya ke kamu di Nine of Cups ini, bahwa sebenarnya dia udah menemukan apa yang dia cari itu ada di dirimu, gitu ya. Cuman itulah ya, ada beberapa hal yang membuat dia intinya masih belum bisa bertemu dengan kamu, intinya masih belum bisa bersama-sama, masih belum kesampaian ya untuk saat ini. Mudah-mudahan yang berjodoh nanti ada waktu yang tepat, kayak mempersatukan kalian berdua lagi gitu ya. Masing-masing sudah menjadi versi yang terbaik dari dalam dirinya, tidak usah menjadi versi orang lain gitu kan, dari diri kalian sendiri, sehingga bisa saling melengkapi. Ketika ada masalah bisa menyelesaikan dengan baik, tidak harus lari diam seperti ini. Oke. Dan di sini aku lebih melihat, entah kenapa ada yang menganggap dirimu itu ego. Mungkinkah ada sesuatu yang dia inginkan di kamu, ya, karena dia karakternya keras ya, lebih dominan dalam satu hubungan, mungkin merasa kamu susah diatur atau diarahkan gitu. Kayak ada yang berpikir seperti itu ya, kamu nih orangnya keras gitu. Padahal dia sendiri juga egonya tinggi gitu. Jadi maunya mungkin dia memberikan ini ya, ruang sama kamu gitu untuk berpikir mau melanjutkan hubungan ini ke depan atau enggak. Ketika ego masing-masing ini gede gitu, tidak akan menemukan titik temu yang benar aku lihatnya ya. Kamu atau dia di sini ya, yang kamu sayangi tentunya sepertinya memang butuh untuk berproses menjadi seseorang yang lebih bijak, mungkin lebih bisa memahami pasangan sebelum melanjutkan atau memutuskan komunikasi kembali gitu ya, karena egonya sama-sama tinggi, ada yang seperti itu. Jadi tidak ada titik temunya gitu, kamunya gengsi, dianya juga gengsi, ada yang jealous tapi tidak mau berterus terang dengan perasaannya. Gimana kamu bisa tahu gitu ya. Pikirannya kurang terbuka tentang kamu di sini ya, bahwa apapun yang kamu lakukan itu ketika memang sudah punya komitmen, tentunya kamu lebih menghormati komitmenmu itu daripada hal yang lain gitu ya. Masalah pertemanan,
dia kurang paham berarti ya bagaimana kamu di dalam komitmen bersama dengan dia gitu. Victim mentally ya. Di sini terlihatnya ya seperti yang ku bilang tadi, dia benar-benar merasa terbebani, tidak ada komunikasi ya, dikirain enak gitu. Dia juga galau ya, sedih, tidak ada komunikasi dengan kamu di sini ya. Bahkan mereka ini ada yang menyesal udah nyakitin, mungkin sebagian bahkan kamunya udah keluar dari hubungan ini gitu, ya udah mutusin pergi daripada nggak dihargai. Itu kayak jadi pukulan berat atau tamparan yang cukup keras ya. Mungkin selama ini dia ngelihat kamunya fine-fine aja, seolah-olah tidak terlalu banyak menuntut dalam hubungan ini, tidak berani pergi ya, intinya meninggalkan dia. Tapi ketika benar-benar tidak ada kabar dan memang benar-benar bisa untuk lepas dari hubungan ini, dia yang terluka ya. Dan di sini ada keinginan ya untuk mengulangi. Tapi saran aku, kalau memang dianya sudah tidak bisa menghargai, bahkan banyak luka yang dirasain ya di dalam menjalani komitmen dengan dia, untuk apa ya mengulang hal yang sama gitu. Kalau memang ada sesuatu, even kamu bertemu dengan yang lebih baik gitu kan, kenapa enggak gitu. Kamu buka hati untuk orang baru, kebahagiaan baru ya, yang lebih bisa menghargai tentunya ya, dan melengkapi cerita kamu setiap harinya. Karena di dalam satu hubungan, kalau tidak ada komunikasi, gimana mau fair ya, gimana mau bertumbuh dengan benar? Bertumbuhnya itu dari mana? Karena dari kita bercerita, bertukar pikiran ya, mencarikan solusi pasangan, itu kan salah satu bentuk bahwa kita itu punya tanggung jawab dalam satu komitmen gitu. Itu salah satu tanggung jawab di dalam kita berkomitmen ya sama pasangan tentunya. Dengan mencari solusi dan memberikan support, itu tanggung jawab ya. Kalau tidak ingin pasanganmu pergi ke orang lain ya, ke hati yang lain, seorang pasangan itu butuh sandaran ketika dia lelah ya, butuh bersandar gitu ya. Gunanya seorang pasangan ya seperti itu. Ketika pasangannya lagi sedih, bisa menghibur ya, bisa memberikan solusi dan support bagaimana dia bangkit kembali. Itu gunanya pasangan gitu. Kalau itu sudah nggak ada ya bukan pasangan namanya. Yang dicari kan seperti itu. Mau seseorang yang sudah berumah tangga, married ya, atau masih cuman dekat gitu loh. Kalau kalian seandainya gini, dekat dengan seseorang, hadir itu cuma di waktu senang doang gitu loh. Di waktu susah dia kayak nggak bisa diajak untuk berbicara atau ngobrol sesuatu ya, mencari solusi dari masalah, dari hal kecil aja. Kalau udah nggak bisa, mending nggak usah gitu, karena kalian akan merasa kesepian ya. Punya pasangan tapi merasa kesepian nantinya, merasa tidak dihargai dan tidak dianggap ada di dalam hidupnya, kayak gitu ya. Dari hal kecil aja dulu, nggak usah minta hal yang besar. Kalau dia bisa menghandle kamu, terus bisa ngademin ya, bukannya mintanya selalu dimanja gitu, enggak. Ada hal-hal yang memang harus didiskusikan dengan pasangan gitu.
nggak bisa berjalan sendiri-sendiri itu. Strong woman boleh, mandiri boleh. Tapi jujur ya, hai para ini ya, para pria. Walaupun pasanganmu di sini seorang strong woman, dia juga butuh kasih sayang. Kayak gitu. Ya. Butuh tempat untuk bersandar dikala dia lelah. Dan butuh juga treatment sebagai seorang feminim energi, sebagai kodratnya gitu. Begitupun juga seorang maskulin ya, butuh validasi juga gitu. Walaupun secara ini otoritasmu tuh lebih gede daripada pasanganmu, tapi seorang pria di sini butuh validasi. Pada umumnya seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Lost. Kemanakah dia pergi? Dia menghilang, ya. Tiba-tiba nggak ada kabar gitu, ya. Tetapi koneksi batinmu dengan dia saat ini yang lagi no kontak terus mengalir. Ada energi yang mengalir dari dia ke kamu, dari kamu juga ke dianya. Jadi ada satu ikatan batin dan pemikiran itu juga saling mengingat. Ya. Jadi masih belum terlepas. Jika ini sudah dilepasin kemarin, masih tiba-tiba suka ingat dia, ini energi berarti semuanya belum selesai, masih ada di kamunya, masih ada di dianya juga, begitu. Letting go. Hai, sebentar lagi mungkin ada yang memutuskan untuk keluar nih. Oke, sudah sadar gitu. Aku sudah terlalu banyak disakiti oleh seseorang ini gitu, oleh dia gitu. Jadi ya udah gitu, memutuskan untuk pergi. Dan untuk yang ingin memutuskan pergi, ya hadapi dengan berlahan. Untuk melupakan seseorang juga tidak bisa dalam sekejap. Kalau ingatanmu masih teringat, intinya masih sering ya terbayang sama dia, itu adalah hal yang wajar. Seorang yang setiap hari diajak bicara, banyak kenangan, bagaimana bisa melupakan begitu saja? Jangan dipaksa, itu sarannya. Ya, lebih baik disibukkan dengan hal-hal yang positif. Bagaimana caranya mengalihkan? Mengalihkan bisa, tetapi melupakan itu nggak bisa. Ya, nanti dari bagaimana caranya kamu untuk mengalihkan, ya, nanti energi itu akan semakin mengecil, ya. Tapi kalau disuruh hilang seketika itu nggak bisa. Jadi jangan ngeluh ya ketika masih datang ingatan tentang dia. It's okay, nggak apa-apa, ya. Ini aja, dijalani aja. Tapi bagaimana caranya biar tidak terlalu fokus ke sana, lakukan hal-hal yang bisa mengalihkan pikiran, ya. Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk diri kamunya dan lebih membangun diri kamu tentunya. Dari sisi apapun, mungkin dari finansial, dari penampilan kamu, terserah gitu. Itu yang dilakukan ketika memutuskan untuk pergi. Lakukanlah itu untuk dirimu, bukan karena amarah, ingin membalaskan sakit hatimu dengan seseorang. Ya, itu akan lebih jauh lebih damai. Hatimu akan benar-benar damai ketika dilakukan untuk dirimu sendiri. Karena kamu sayang dirimu, gitu. Makanya kamu pergi, gitu. Ya, aku sapa dulu zodiaknya di sini. Hai Scorpio, Gemini, Aries,
Virgo, Pisces, dan Cancer. Ini tidak terpatok oleh zodiak sebenarnya. Ketika readingan ini cocok ya, karena ini general reading bukan privat. Kalau yang ingin privat boleh hubungi kontak di bawah deskripsi video ini. Makasih untuk teman-teman yang udah sempat privat ya, baru kenal akhirnya kan sama Halisa seperti apa. Baru benar bisa mengenal, mungkin yang sudah curhat, yang ya udah mengenal lah ya. Oke. Awalnya yang tidak kenal menjadi kenal. Awalnya yang berprasangka tidak baik, setelah tahu, oh ya ternyata seperti ini. Makasih ya untuk kalian yang sudah ngikutin video aku dari awal, yang komennya yang bagus ataupun yang mengkritik. Aku cuman bilang I love you. Halisa sayang sama kalian semua. Mau bagaimanapun komennya, makasih banyak, gitu aja ya. Oke, next time kita akan jumpa ya di readingan kartu tarot lagi dengan tema-tema tentunya mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya, bisa memberikan motivasi atau hiburan. Semoga wejangannya juga bermanfaat untuk yang membutuhkan, maksudnya aku di sini. Ya, semoga kalian selalu bahagia, diberikan kemudahan di setiap kalian melangkah, intinya ya, dalam kebaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.